Bocah kulit hitam ini namanya Joseph. Pagi itu sang ayah sedang mendaftarkan Joseph ke sekolah musik terbaik di negara Perancis. Very well. Awalnya kepala sekolah menolak pendaftaran Joseph karena pada masa itu orang kulit hitam cuma dianggap budak rendahan. Apalagi kepala sekolah juga tahu kalau Joseph adalah anak haram hasil hubungan gelap ayahnya dengan seorang budak wanita. Namun setelah ayah Joseph menawarkan uang sogokan, kepala sekolah akhirnya bersedia menerima pendaftarannya. Dan mulai hari ini Joseph akan tinggal di asrama sekolah. Sebelum pergi, ayah berkata, dia tak mau melihat wajah anak haramnya itu lagi. Mendengar kalimat sang ayah, Joseph kecil hanya bisa terdiam. Hari demi hari, Joseph terus belajar bermain musik. Meski sangat berbakat, tapi karena satu-satunya murid kulit hitam, dia jadi sering dibuli murid lain. Bertahun-tahun berlalu, Joseph terus belajar. Tak hanya jago main musik, dia juga jago banget main anggar. Kabar kehebatannya bahkan tersebar luas sampai ke telinga para bangsawan kulit putih. Karena tak terima, mereka lalu menantang Joseph duel melawan pemain anggar kulit putih terhebat di depan Raja dan Ratu Perancis langsung. Setelah semua siap, pertandingan pun dimulai. Purity of our nation. Faraway plantations of the colonies. Our great nation to resist. Do not fret, for they're Behind. behold. Hear me now. Transformation. Angel and devil, warrior. Our great nation to resist. France. My Joseph Bologna. Melihat kehebatan Joseph, sang ratu kagum. Saking kagumnya, ratu bahkan sampai memberi Joseph hadiah gelar bangsawan, yaitu Chevalier de Saint George, yang artinya kesatria dari wilayah Saint George. Keesokan malamnya, Joseph pergi ke konser seorang musisi klasik terhebat di Eropa bernama Mozart. Di tengah konser, dengan percaya diri, Joseph meminta Mozart bermain biola dengannya. Dia ingin menunjukkan pada para bangsawan bahwa selain bisa mengalahkan pemain anggar terhebat, dia bisa mengalahkan musisi terhebat juga. Awalnya Mozart bingung, tapi karena tertarik, dia pun menerima tantangannya. To my cadenza. Melihat kehebatan pemuda kulit hitam itu, Mozart sangat kesal. 1 tahun kemudian, kehidupan Joseph berubah 180 derajat.
Joseph yang tadinya hanyalah anak haram rendahan, kini telah menjadi bangsawan kesukaan Ratu Prancis. Malam itu, Joseph sedang menemani Ratu menonton teater. Di tengah pertunjukan, Ratu curhat. Dia sedih karena akhir-akhir ini teater di Prancis mulai sepi. Dari kejauhan, Joseph melihat seorang bangsawan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Ratu pun memberitahu kalau bangsawan itu bernama Gluck. Dia adalah bangsawan sekaligus musisi terkenal dari negara Austria yang sebentar lagi akan ditunjuk jadi pemimpin baru teater ini. Selesai menonton, Joseph dan Ratu pergi ke pesta. Di sana, semua tamu bangsawan terlihat sangat menghormati Joseph. Joseph lalu menemui sahabatnya yang bernama Philip. Selain bangsawan, Philip juga adalah aktivis pembela hak asasi manusia. Ketika sedang mengobrol, pengelola teater bernama Guimard datang kemudian mengajak Joseph bicara di tempat lain. Dengan nada menggoda, Guimard mengajak Joseph berkolaborasi membuat musik baru berdua. Jika bersedia, maka besok Joseph bisa datang ke rumahnya sendirian. Kebetulan besok di rumahnya sepi, tak ada siapa-siapa. Guimard janji apapun yang Joseph mau pasti akan dia kabulkan. Namun sayang, Joseph menolak tawaran itu dan pergi dari sana. Di salah satu ruangan, dia melihat ada seorang wanita cantik bernama Mary sedang bernyanyi. Mendengar suara merdu Mary, Joseph begitu terpesona. Selesai bernyanyi, Joseph menghampiri Mary. Waktu sedang mengobrol, sepupu Mary sekaligus teman Joseph yang bernama Genlis mengajak Mary pulang. Saat kembali ke pesta, dari kejauhan, Joseph melihat Guimard dan Gluck sedang mengobrol dengan para musisi terkenal lain. Tak lama kemudian, Ratu datang. Joseph di situ mencoba membujuk agar sang ratu mengangkatnya menjadi pemimpin teater. Ia janji akan mengembalikan kejayaan teater seperti dulu lagi. Mendengar permintaan barusan, Ratu menjelaskan dia tak bisa seenaknya mengangkat orang jadi pemimpin teater. Tapi jika tetap ngotot, maka buktikanlah kalau Joseph jauh lebih hebat dari Gluck. Joseph pun tersenyum senang. Ia lalu menghampiri Guimard dan Gluck. Di hadapan seluruh bangsawan, Joseph menantang Gluck berkompetisi membuat pertunjukan teater bulan depan. Siapa yang pertunjukannya lebih hebat, maka dialah yang akan menjadi pemimpin teater Perancis. Karena kompetisi tersebut didukung langsung oleh sang ratu, mau nggak mau Guimard dan Gluck terpaksa menerima tantangannya. Keesokan paginya di rumah Joseph, Philip memberitahu kalau ada kiriman surat. Di surat itu tertulis bahwa ayah Joseph baru aja meninggal dunia. Sayangnya gara-gara Joseph anak haram hasil hubungan gelap, jadi dia tak dapat harta warisan sepeser pun. Tapi di surat juga tertulis kalau nanti siang ibu kandung Joseph akan berkunjung ke sini. Siang hari, Joseph menjemput ibunya di taman. Ketika bertemu, ibu langsung memeluk anak yang sudah lama sekali tak dia temui itu. Joseph lalu mengajaknya pulang. Di rumah, ibu berusaha mengajak ngobrol untuk mengakrabkan diri. Namun ekspresi Joseph terlihat dingin dan malah pergi. Melihat kelakuan tuh bocah, sang ibu cuma bisa istighfar. Joseph kemudian menemui Genlis dan meminta bantuan untuk mencarikan investor yang mau mendanai pertunjukan teaternya. Setelah Genlis bersedia membantu, Joseph lalu pergi ke rumah Mary dan menawarkan peran sebagai aktris dalam teaternya nanti. Mary di situ menjawab meski ingin sekali ikut, tapi dia pasti tak akan diizinkan suaminya. Waktu tahu Mary sudah menikah, Joseph patah hati. Tak lama kemudian suami Mary muncul dan langsung mengajak Joseph bicara keluar. Di luar, suami Mary bilang orang kulit hitam rendahan seperti Joseph tak pantas menginjakan kaki di rumahnya. Jika masih berani datang ke sini lagi, maka dia tak akan segan-segan membunuh Joseph. Karena tak ingin cari masalah, mau nggak mau Joseph pun terpaksa mengadakan audisi untuk mencari aktris lain. Try to be more delicate. Once more?
Can I stop you? Sayangnya tak ada satu orang pun yang cocok seperti Mary. Malam hari waktu mau pulang, tiba-tiba Mary datang dan bertanya apa dia boleh mendaftar audisi juga. Kebetulan suaminya baru aja pergi dinas ke luar negeri selama 6 bulan, jadi dia tak akan ketahuan. Meski masih patah hati, Joseph tetap memberikan peran tersebut pada Mary. Sesampainya di rumah, ibu Joseph lagi-lagi mencoba mengajak ngobrol putranya. Namun respon Joseph masih sama seperti sebelumnya. Esok hari selesai latihan, Philip datang lalu mengajak Joseph ke perkumpulan aktivis pembela hak asasi manusia. Philip bilang sekarang ini masih banyak peraturan yang memberatkan rakyat miskin dan orang kulit hitam. Awalnya Joseph takut karena perkumpulan itu bisa dianggap sebagai pemberontakan. Tapi demi menghargai sahabatnya, Joseph akhirnya mau ikut. Tanpa mereka sadari, dari tadi Mary mendengar obrolan mereka dan minta ikut juga. Mereka berdua pun mengajak Mary. Hari demi hari berlalu, suatu malam Mary bingung kenapa Joseph masih sibuk latihan padahal sudah larut malam. Joseph mengatakan hanya dengan latihan dia bisa melupakan sakit hatinya di masa lalu. Ia kemudian menceritakan semua kisah masa lalunya yang kelam. Mendengar cerita Joseph, Mary ikut menceritakan masa lalunya juga. Dulu waktu ayah kandung Mary meninggal, ibunya menikah lagi. Beberapa tahun kemudian, ibu Mary sakit parah. Ketika sang ibu meninggal, ayah tirinya menikah lagi dengan sahabat dekat Mary sendiri. Namun hanya hitungan tahun, sahabat Mary juga meninggal, lalu ayah tirinya menikahi guru sekolah Mary. Dan setelah gurunya meninggal, ayah tiri itu menikahi Mary. Ternyata selama ini suami Mary adalah ayah tirinya sendiri. Dulu Mary tak bisa melawan karena ayah tirinya adalah bangsawan kejam. Bila ada wanita yang menolaknya, maka wanita itu bisa dibunuh. Mendengar kisah Mary, hati Joseph terasa perih. Saat Mary ingin ikut menemani Joseph latihan menari, dia terpeleset. Beruntung Joseph menangkapnya. Karena terbawa suasana, mereka berdua pun berciuman. Semenjak malam itu, Joseph dan Mary mulai menjalin hubungan gelap. Berminggu-minggu mereka terus berlatih sambil menyiapkan panggung teater. Hingga akhirnya semua persiapan telah selesai. Hari itu di pertunjukan percobaan, Genlis mengundang 4 bangsawan untuk menonton. Selesai pertunjukan, Joseph memuji penampilan Mary. Di tengah obrolan, Genlis memberitahu kalau 4 bangsawan tadi kagum dengan pertunjukan teater mereka. Dia yakin 4 bangsawan itu akan mau jadi investor teater ini. Malamnya di bar, Joseph dan Mary berpesta bersama Philip. Philip di situ mengajak Joseph datang ke perkumpulan aktivis lagi. Sekarang gerakan revolusi sudah semakin membesar, bahkan sampai ke seluruh penjuru Perancis. Philip mengingatkan ekonomi Perancis sedang sangat terpuruk. Banyak rakyat miskin kelaparan, sedangkan ratu serta para bangsawan kerajaan hanya sibuk mementingkan diri mereka sendiri. Dengan bergabungnya musisi terkenal seperti Joseph, gerakan revolusi ini pasti akan jadi jauh lebih kuat. Namun karena sekarang sedang kasmaran, di pikiran Joseph hanya ada Mary, dan Mary. Ia tak peduli dengan gerakan revolusi. Toh buktinya, walaupun Joseph orang kulit hitam, dia tetap diperlakukan baik oleh ratu dan para bangsawan lain. Dia tak peduli apa yang rakyat rasakan. Selama ini, dia tak pernah merasakan diskriminasi sama sekali. Paginya di rumah, waktu mau berangkat, ibu Joseph meminta putranya berhenti menjalin hubungan dengan Mary karena wanita itu sudah menikah dan suaminya adalah petinggi kerajaan yang terkenal kejam.
Tapi meski sudah dinasehati, Joseph tetap bodoh amat. Apapun status Mary, yang terpenting mereka berdua saling mencintai. Toh dia tak mungkin sampai dibunuh karena Joseph adalah teman dekat Ratu Perancis. Sesampainya di aula teater, Joseph senang melihat kedatangan sang ratu. Dia mengira mungkin ratu ingin mengangkatnya menjadi pemimpin teater secara resmi. Namun ratu hanya diam sambil memberikan gulungan surat. Ketika dibaca, ternyata di surat itu tertulis bahwa para petinggi Perancis baru aja membuat petisi untuk menolak orang kulit hitam rendahan menjadi pemimpin teater. Artinya, jabatan pemimpin teater Perancis otomatis telah resmi jatuh pada Gluck. Ratu minta maaf, dia tak bisa membela Joseph lebih jauh lagi karena Guimard diam-diam telah memakai cara curang dan menghasut seluruh petinggi kerajaan. Bila dia terlalu membela orang kulit hitam, maka jabatannya sebagai ratu bisa terancam. Dengan kecewa, Joseph pun berkata, kemarin dia adalah musisi kebanggaan Perancis. Sekarang dia hanyalah orang kulit hitam yang dibuang temannya sendiri. Joseph lalu mempersilahkan sang ratu keluar dari aula teaternya. Malamnya, Joseph menonton pertunjukan teater Gluck dan Guimard sambil meminum sebotol wine. Selesai pertunjukan, saat para bangsawan sedang berpesta merayakan terpilihnya Gluck jadi pemimpin teater baru, Joseph datang. Sambil mabuk parah, Joseph meluapkan kekecewaannya pada Ratu, Gluck, dan Guimard. Di tengah adu mulut, Guimard keceplosan menghina Joseph dengan sebutan monyet hitam. Mendengar hinaan barusan, Ratu hanya diam, tak membela temannya sama sekali. Joseph yang kecewa lalu memarahi sang ratu di depan umum. Agar suasana tak semakin memanas, ratu memerintahkan penjaga mengusir Joseph keluar. Di perjalanan pulang, Joseph dihadang beberapa petugas. Ia kemudian dibawa ke tempat sepi. Ternyata petugas-petugas itu adalah anak buah suami Mary. Sebagai petinggi kerajaan, suami Mary tak terima karena tadi Joseph telah mempermalukan sang ratu di depan umum. Tak hanya itu, dia juga dapat kabar dari anak buahnya kalau selama dia pergi, diam-diam Joseph menghasut Mary untuk jadi aktris teater, padahal sebelumnya sudah dia larang. Suami Mary lalu memerintahkan anak buahnya memotong tangan Joseph agar dia tak bisa memegang biola lagi. Beruntung setelah Mary menjelaskan kalau dia sendirilah yang memaksa Joseph menjadikannya aktris dan memohon ampun pada suaminya, suami Mary akhirnya mau melepaskan Joseph dengan syarat jangan pernah berani-berani mendekati Mary lagi. 6 bulan berlalu semenjak berpisah dari Mary, hari-hari Joseph terasa hampa. Setiap hari dia selalu berlatih biola demi bisa melupakan Mary. Hingga suatu siang di jalan, dari kejauhan dia tak sengaja melihat Mary bersama suaminya. Mary di situ terlihat sedang hamil besar. Karena yakin bayi dalam perut Mary adalah bayinya, besoknya Joseph pun diam-diam mengikuti dan menemui Mary di gereja. Ketika bertemu, Mary kaget. Joseph di situ mengajak Mary kabur meninggalkan Prancis, lalu membangun keluarga bahagia bersama anak mereka. Tapi Mary menolak karena kemanapun dia pergi, suaminya pasti akan bisa menemukannya. Dia tak punya pilihan lain selain menjauhi Joseph. Lagi pula belum tentu anak dalam kandungannya ini anak Joseph. Bisa aja anak suaminya, jadi Joseph tak perlu terlalu khawatir. Sebelum berpisah, Mary meminta Joseph berhenti menemuinya lagi dan menganggap mereka berdua orang asing yang tak pernah saling mengenal. Mendengar kalimat itu, luka di hati Joseph semakin dalam. Bulan demi bulan berlalu, Joseph terus-menerus galau. Saking galaunya, dia bahkan sampai tak mau berlatih biola lagi dan cuma mabuk-mabukan setiap hari. Karena prihatin dengan kondisi putranya, sang ibu kemudian mengajak Joseph pergi ke suatu tempat untuk menghiburnya. Ternyata tempat yang ibu Joseph maksud adalah tempat komunitas warga kulit hitam.
Di sana terlihat warga kulit hitam sedang asik berpesta. Melihat kedatangan Joseph, mereka pun menyambutnya dengan sangat ramah. Jauh berbeda dengan perlakuan para bangsawan kulit putih. Meski cuma pesta sederhana, namun suasananya terasa hangat. Malam hari, Joseph mengundang beberapa kenalan dari komunitas kulit hitam tadi untuk main ke rumahnya. Ketika sedang asik berkumpul, tiba-tiba Genlis datang. Dengan sedih, Genlis memberitahu kalau tadi sore Mary baru aja melahirkan. Namun karena bayinya berkulit hitam, suami Mary akhirnya tahu kalau istrinya telah selingkuh dengan Joseph. Tanpa belas kasihan sedikit pun, suami Mary langsung membunuh bayi hitam itu di depan kedua mata Mary. Mendengar kabar barusan, hati Joseph begitu hancur. Di kamar, Joseph marah pada dirinya sendiri. Kenapa dia tak bisa melindungi anak kandungnya? Melihat kesedihan Joseph, sang ibu lalu memeluk dan berusaha menenangkannya. Esok hari, saat ibu sedang merapihkan rambut Joseph, Joseph mengatakan selama ini dia terlalu terlena dengan harta, gelar bangsawan, dan pujian-pujian yang dia terima sampai melupakan jati dirinya. Namun setelah dia dibuang oleh para orang kulit putih, setelah merasakan bagaimana sakitnya pengkhianatan, sakitnya putus cinta, direndahkan dan kehilangan, dia baru sadar betapa buruknya negeri ini. Kenapa orang kulit hitam seperti mereka selalu ditindas? Tak ada yang namanya kesetaraan. Sambil menangis, ibu menyuruh Joseph tetap tegar. Separah apapun perlakuan orang kulit putih, Joseph akan selalu punya pilihan. Pilihan untuk menyerah atau berjuang melawan balik. Mendengar ucapan sang ibu, Joseph mulai merenung. Malamnya ketika tidur, Joseph terbangun mendengar suara warga di jalan yang sedang berdemo menuntut revolusi Perancis. Rakyat menuntut ratu turun tahta sambil meneriakan kata liberté, égalité, fraternité, yang artinya kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Queen, stand down! Stand down! Setelah selesai menciptakan musik baru, Joseph langsung menemui Philip yang sedang membagikan makanan gratis untuk rakyat miskin. Joseph di situ menunjukkan musik ciptaannya dan meminta bantuan agar Philip mengundang semua orang untuk menghadiri konsernya minggu depan. Hasil penjualan tiket konsernya nanti sebagian akan didonasikan untuk warga miskin dan sisa uangnya akan digunakan untuk mendanai gerakan revolusi Perancis. Mendengar itu, Philip sangat senang. Akhirnya Joseph mau bergabung. Sambil memegang pundak Philip, Joseph berkata, "Égalité." Hari demi hari, undangan konser terus disebarkan ke seluruh penjuru kota. Hingga tibalah di hari konser. Malam itu, Ratu, suami Mary, serta pasukannya datang ke aula teater. Ratu kemudian menemui Joseph di belakang panggung dan menyuruhnya berhenti memberontak. Harusnya Joseph sadar diri. Ingatlah, rambut bangsawan yang selama ini dia pakai adalah hadiah pemberiannya. Jika bukan karena Ratu, Joseph tak akan bisa jadi musisi sebesar sekarang. Kalau sampai berani berkhianat dan melangkahkan kaki naik ke atas panggung, maka dia akan langsung memerintahkan petugas untuk menembaknya di tempat.
Setelah mengatakan itu, sang ratu pun pergi. Mendengar ancaman barusan, Joseph tak gentar. Ia memutuskan tetap naik ke atas panggung tanpa memakai rambut bangsawannya. Di atas panggung, dia melihat ibunya ada di bangku penonton. Ini pertama kalinya sang ibu menyaksikan pertunjukan putranya. Tak hanya ibu, Genlis dan Philip juga menonton. Ketika konser dimulai, dari luar Ratu mendengar suara musik Joseph. Ratu sedih kenapa temannya itu memilih jalan yang salah. Di atas panggung, Joseph terus memainkan biolanya seakan seperti ingin mengiringi demo besar-besaran yang sekarang sedang terjadi di jalanan. Meski berat, Ratu terpaksa memerintahkan suami Mary dan pasukannya untuk mengeksekusi Joseph. Di dalam, suami Mary langsung menodongkan pistol tepat ke arah Joseph. Joseph lalu menghentikan musiknya. Bukan berhenti karena takut, dia justru dengan gagah menghampiri suami Mary agar bisa menembaknya dari dekat. Seandainya harus mati, dia memilih untuk mati tanpa ada rasa takut menghadapi bangsawan kulit putih. Beruntung sebelum pelatuk pistol ditarik, seluruh penonton bersorak membela Joseph. Karena besarnya perlawanan masyarakat, suami Mary pun memutuskan tak jadi menembak. Setelah dilepaskan, Joseph kemudian mengangkat tangannya seakan seperti sedang memberi aba-aba pada para anggota orkestra di atas panggung untuk bersiap melanjutkan konser dan jangan pernah berhenti mengiringi perjuangan revolusi hingga akhir.